Kesenjangan kian lebar, Serie A kian tertinggal soal duit dari Eropa. Serie A tertinggal jauh dari liga-liga top Eropa soal pendapatan. Premier League meraih 7,1 hingga 7,9 miliar euro per tahun, jauh melampaui liga besar yang lainnya. Sedangkan Serie A hanya sekitar 3 miliar euro saja, tertinggal dari Bundesliga dan juga La Liga yang meraih 3,7 hingga 4,1 miliar euro. Gaji pemain Serie A lebih rendah dan membuat klub Italia lebih selektif di bursa transfer. Kontrak baru sejak September 2025 menyertakan klausul pemotongan gaji senilai 25% jika klub terdegradasi. Klub Italia menghabiskan 2 miliar euro per tahunnya untuk gaji, sekitar 2/3 dari pendapatannya di liga. Stop buang waktu, Serie A siap terapkan aturan ketat musim depan. Aya resmi mengumumkan perubahan aturan VAR dan wasit untuk Serie A musim depan, mengadopsi rekomendasi dari FIFA dari Piala Dunia 2026 demi mengurangi buangan waktu. VAR kini bisa mengoreksi kartu kuning kedua akibat salah identitas pemain dan meninjau ulang keputusan tendangan sudut yang salah selama tidak memperlambat laga. Pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam 10 detik. Sejarah baru, ini 6 negara yang sudah pasti tampil di Piala Dunia. Piala Dunia 2030 akan digelar dengan format bersejarah di 3 negara dari 3 benua, yakni Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama. Dan sebagai perayaan 100 tahun turnamen, 3 laga pembuka akan dimainkan di Amerika Selatan. FIFA memastikan 6 negara lolos otomatis, yakni ketika tuan rumah utama, serta ditambah Uruguay, Argentina, dan Paraguay yang menggelar laga pembuka perayaan sahabat Piala Dunia. Uruguay dipilih karena tuan rumah sekaligus juara edisi pertama di 1930 dan Argentina sebagai finalis, sedangkan Paraguay adalah markas dari CONMEBOL. Belum puas, Donald Trump ngotot minta Amerika jadi tuan rumah Piala Dunia lagi. Presiden Donald Trump meminta FIFA agar negaranya kembali ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia secepatnya. Menilai penyelenggaraan edisi ke-23 di Amerika kini sukses. Ia mengusulkan agar FIFA mengumumkan 2 negara tuan rumah sekaligus untuk bisa mengurangi kejutan dan ingin hal itu terjadi selagi dirinya masih menjabat. Namun Piala Dunia 2030 sudah dipastikan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Sedangkan 2034 di Arab Saudi. Tuan rumah 2038 belum ditetapkan dan AS berpeluang mengajukan diri karena memenuhi syarat siklus penyelenggaraan. Double gelar, Spanyol sukses kawinkan Piala Dunia dengan Piala Eropa. Spanyol resmi menjuarai Piala Dunia usai mengalahkan Argentina. Dengan gelar Piala Eropa 2022 yang sudah dikantongi, pasukan Luis de la Fuente kini berhasil mengawinkan 2 trofi bergengsi tersebut. Ini menjadi kali kedua Spanyol melakukannya setelah sebelumnya di era Vicente del Bosque di Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012. Spanyol kini akan berstatus sebagai tuan rumah bersama dengan Maroko dan juga Portugal di Piala Dunia dan berpeluang mengukir sejarah baru sebagai juara dunia beruntun. Prestasi yang baru dicapai oleh Brasil dan juga Italia. Jargon klub resmi segera jadi nakoda baru timnas Jerman. Jargon klub mengonfirmasi telah bersepakat dengan DFB untuk menjadi pelatih baru timnas Jerman, menyusul perpisahan federasi dengan Julian Nagelsmann usai timnas Jerman tersingkir dari Paraguay. Dalam wawancaranya di Magenta TV, klub menegaskan proses administrasi tengah diurus agennya dan pengumuman resmi akan disampaikan dalam beberapa hari ke depan. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun, memimpin Jerman di UEFA Nations League, Euro 2028 hingga Piala Dunia 2030. Tak menyerah, Nico Paz janji bawa pulang trofi untuk Argentina. Nico Paz menyampaikan pesan penuh semangat usai Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia. Meski tak diturunkan di laga final, gelandang muda itu tetap mendukung penuh rekan-rekannya dan mengapresiasi perjuangan seluruh tim sepanjang turnamen. Lewat media sosial, Paz mengaku bangga mewakili Argentina dan berjanji akan memberikan seluruh kemampuannya untuk bisa membawa pulang kembali trofi Piala Dunia di masa depan.
Tangis pecah Scaloni beri sinyal kuat tinggalkan timnas Argentina. Tangis Lionel Scaloni pecah dalam konferensi pers usai Argentina kalah 0-1 dari Spanyol. Pelatih yang telah menangani Albiceleste sejak tahun 2018 dan membawa gelar Copa America 2021 dan 2024, Piala Dunia 2022 serta Finalisima 2022 ini mengaku butuh waktu memikirkan kelanjutan dari karirnya dengan kontraknya yang akan berakhir di Desember 2026 nanti. Juara dunia segini bonus yang bakal dikantongi Spanyol. Gelar juara Piala Dunia 2026 membuat setiap pemain Spanyol berpotensi mengantongi bonus belasan miliar rupiah. Sebelum final, media Spanyol melaporkan bahwa Kapten Timnas telah sepakat dengan Federasi Sepak Bola Spanyol bahwa pemain akan menerima 45% dari hadiah FIFA jika juara, dengan estimasi awal mencapai 16,8 miliar rupiah per pemain. Usai Spanyol memastikan gelar, FIFA ternyata menaikkan hadiah juara menjadi 51 juta US dollar dari estimasi sebelumnya, yakni sekitar 50 juta dolar. Dan kini Federasi Sepak Bola Spanyol sendiri belum mengumumkan secara resmi pembagian bonus kepada sang pemain. Namun sang pemain dipastikan mendapatkan sekitar 16 miliar rupiah. Secara baru, Mbappe jadi raja sepatu emas 2 edisi beruntun. Kylian Mbappe mencatatkan secara baru di ajang Piala Dunia 2026 dengan mempertahankan gelar sepatu emas, usai mengoleksi 10 gol dan juga 4 assist dari 8 pertandingan, dan menjadikannya sebagai pria pertama yang meraih penghargaan ini di 2 edisi secara berturut-turut. Ia juga kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 22 gol dari 3 edisi, mengungguli Lionel Messi yang mengoleksi 21 gol dan Miroslav Klose yang mengoleksi 16 gol. Blunder fatal di Piala Dunia, kiper MU ini justru diprediksi bakal makin tangguh. Senilai Lemas menjalani debut Piala Dunia yang mengecewakan saat menggantikan Thibaut Courtois yang cedera pada perempat final Belgia melawan Spanyol. Meski demikian, kiper senior MU yakni Tom Heaton meyakini blunder tersebut justru akan membuat Senilai Lemas menjadi kiper yang lebih kuat dan memuji kepribadiannya yang fantastis dan menilai pengalaman pahit ini akan membantunya dalam jangka panjang. Gagal Kate Rodgers, Arsenal kini incar bintang milik RB Leipzig. Arsenal harus melupakan upaya mendatangkan Morgan Rodgers setelah Chelsea berhasil mengamankan tanda tangan sang pemain. Rodgers memilih Chelsea karena proyek ambisius yang ditawarkan Xabi Alonso dan jaminan posisi sebagai sayap kiri. Gagal mendapatkan Rodgers, Arsenal kini dikaitkan dengan transfer mengejutkan senilai 110 juta pound sterling untuk bisa membajak yang diumandai dari RB Leipzig. Arsenal sendiri baru merampungkan transfer permanen Piero Hincapié dan juga Illan Meslier. Sementara Bradley Barcola dari PSG dan Ayub Buadi dari Lille menjadi target berikutnya. Nicholas Jackson diminati Aston Villa. Nicholas Jackson dikabarkan semakin dekat pindah ke Aston Villa musim panas ini usai kembali ke Chelsea setelah masa peminjamannya di Bayern Munchen berakhir. Unai Emery yang pernah melatih Jackson di Villarreal secara pribadi meminta manajemen Villa membajang sang striker untuk bisa memperkuat lini serang mereka di Liga Champions musim depan. Manajemen Villa dilaporkan sudah mengontak Chelsea dan mengutarakan keinginan mereka, dan dikabarkan Chelsea sendiri tidak keberatan melepas sang pemain karena tak masuk ke dalam rencana dari Xabi Alonso dengan target penjualan sekitar 40 juta euro. Usai bajak Rodgers, Chelsea kini incar bek yang juga diburu Arsenal. Setelah sukses membajak Morgan Rodgers dari incaran Arsenal, kini Chelsea membuka diskusi formal dengan Crystal Palace untuk bisa mendapatkan bek Mason Lacroix yang dibanderol 55 juta pound sterling. Bek berusia 26 tahun tersebut juga diminati Arsenal yang menjadikannya ini kali kedua Chelsea mencegah langkah transfer dari Arsenal musim panas ini jika kesepakatan tercapai. Barcelona masuk bursa perebutan Christian Romero. Barcelona menyatakan siap bersaing mendapatkan bek Tottenham Hotspur yakni Christian Romero yang tampil sebagai salah satu pemain terbaik Argentina di ajang Piala Dunia meski gagal mempertahankan gelar juara. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Romero diperkirakan akan meninggalkan Tottenham musim panas ini dengan Barcelona dan Inter menjadi dua klub utama yang tertarik.
Berstatus bebas transfer, Jadon Sancho jadi incaran Atletico Madrid. Atletico Madrid menambahkan Jadon Sancho ke dalam daftar target mereka musim panas ini untuk bisa memperkuat lini serang memanfaatkan statusnya sebagai pemain bebas transfer. Usai kontraknya dengan Manchester United berakhir, Departemen Olahraga Atletico percaya di usianya yang kini 26 tahun, Sancho masih punya ruang menemukan kembali performa terbaiknya seperti saat masih di Borussia Dortmund. Meski tanpa biaya transfer, kesepakatan tetap harus disesuaikan dengan struktur gaji dari klub. Sementara perwakilan dari Sancho kemungkinan meminta bonus penandatanganan yang besar. Gagal Get Martinez, Juventus siapkan David De Gea. Juventus dilaporkan akan mempertimbangkan David De Gea dari Fiorentina sebagai alternatif jika gagal mendatangkan Emi Martinez sebagai target utama mereka untuk bisa memberi persaingan bagi Michel Di Gregorio. De Gea mencatatkan 10 clean sheet dalam 37 penampilannya di Serie A musim lalu, dan ia dinilai memiliki pengalaman serta kualitas kepemimpinan yang diinginkan oleh Luciano Spalletti. Tampil gemilang di Piala Dunia, Rodri masih diincar oleh Real Madrid. Real Madrid semakin kesengsem dan ingin mendatangkan Rodri Hernandez usai gelandang Manchester City tersebut membawa Spanyol tampil juara Piala Dunia untuk kedua kalinya sekaligus dan dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or of Tournament. Rodri kini dinilai memenuhi kriteria yang dicari oleh Real Madrid, profil pengatur permainan yang mendominasi di lini tengah. Jose Mourinho kini terus mendesak kebutuhan mendatangkan gelandang baru, dan meski saat ini belum ada kekosongan skuad untuk bisa mendatangkannya, klub telah menjadikan Rodri sebagai salah satu alternatif penguat di lini tengah pasca Piala Dunia. City siapkan tawaran fantastis mencapai 170 juta euro untuk Fermin Lopez. Manchester City dikabarkan menyiapkan tawaran senilai 170 juta euro untuk bisa mendatangkan Fermin Lopez dari Barcelona, dengan pelatih Enzo Maresca menjadikan gelandang asal Andalusia itu sebagai prioritas utama membangun proyek baru di Etihad Stadium. Maresca menghargai energi, kemampuan menekan lawan, dan kemudian Fermin mencapai kotak penalti dari lini kedua. Meski kontrak Fermin di Barcelona baru diperpanjang hingga tahun 2031, klub Katalan mengaku tawaran sebesar itu bisa membebaskan ruang gaji dan membiayai penambahan pemain yang lain. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak guna tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.